Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para habaib, para anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini yang mulia Al-Habib Zain Ibn Hamzah Al-Habsyi, kemudian Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Ali Drus, Habib Ali Zainal Abidin Ibn Alwi Al-Jufri, Habib Ali Zainal Abidin Ibn Hasan Al-Hamid, Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, dan juga para guru-guru agama, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, Ustadz Uthman, ada Guru Kusairi, Guru Saubari, Guru Abror, dan guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum semua, dan juga para orang-orang tua kita, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, di malam yang insyaallah penuh dengan barakah dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan nazarah dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita semua telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melaksanakan rutinan kita, pembacaan qasidah burdah. Setelah beberapa minggu yang lalu kita sempat mengadakan peringatan maulid dan juga sempat acaranya pindah. Yang malam Kamis biasanya di sini, karena bulan maulid kita pindah di mana acara yang bertepatan dengan malam Kamis. Seperti itu. Jadi perayaan maulid sedikit, perayaan maulid itu adalah bukti cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Memang bulan maulid telah keluar, bulan maulid telah meninggalkan kita, tapi jangan sampai rasa rindu yang kita keluarkan, yang kita semerbakkan di Bengalon ini ketika bulan maulid, jangan sampai rasa rindu itu juga meninggalkan kita dengan berlalunya bulan maulid. Jadi perayaan maulid ini adalah bukti cinta atau bukti rasa rindu kita kepada junjungan kita. Kita tentu tahu di mana-mana di setiap bulan maulid biasanya itu para penceramah, para khutbah, itu selalu mengingatkan dengan kisah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab itu di neraka ini, di dalam neraka itu siksaan itu sangat luar biasa pedihnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak dalil-dalil hadis-hadis yang menerangkan betapa kejamnya neraka itu. Dikatakan dalam satu ayat
Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Ya guru. Kayak gitu. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Dikatakan kami dalam ayat itu, kami katanya Allah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim naron, apa yang disiapkan? Neraka, api. Ahata bihim suradikuha, yang mana api ini mengelilingi mereka. Jadi penduduk neraka itu dikelilingi dan dibakar oleh api. Ini sekarang di dunia ini, Palestina sekarang ini ya. Pengungsian ini dibom, dibakar. Ada yang dibakar hidup-hidup, videonya itu warga Palestina. Mudah-mudahan warga Palestina Allah kasih kemenangan untuk mereka. Jadi di neraka ini Allah siapkan api yang membakar. Yang membakar penghuni-penghuni neraka. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga semua. Yang api ini mengelilingi mereka, kemudian saking panasnya membakar semua tubuh mereka. Sampai hancur, sampai mereka itu habis jadi lagi. Gak mati. Jadi penduduk neraka itu gak bisa merasakan mati. La mauta fil akhirah. Jadi penduduk neraka itu gak bakal mati. Bagaimanapun siksaannya, mereka itu tetap tidak akan mati. Jadi hangus, disetrika kulitnya sampai hangus, sampai habis, tumbuh lagi kulitnya. Disiksa lagi, disetrika lagi. Nah, siksaan yang pertama dengan siksaan yang kedua itu beda. Yang pertama misalnya 100% sakitnya. Ini contoh ya, gambarannya saja. 100% setrika pertama 100%. Hangus, terbakar tubuhnya, kemudian menjadi utuh lagi kulitnya. Disetrika lagi. Siksaan kedua bisa 300-400%. Seperti itu sampai kapan? Sampai masa siksaannya habis. Seperti itu. Siksaan neraka ini nggak ada yang ringan-ringannya. Bahkan dikatakan siksaan yang paling kecil, paling ringan di neraka ini adalah bara api ditaruh di bawah telapak kaki seseorang, ya, penghuni neraka. Jadi ada bara api ditaruh, kemudian diinjak. Saking panasnya bara api ini, otaknya itu meleleh, keluar dari semua rongga-rongga dalam tubuhnya. Ini siksaan paling ringan ini. Mereka itu dibakar dikelilingi api. Kalau kita aja dalam keadaan kayak gini, ruangan ini coba nggak ada kipasnya. Panas sudah, macam-macam sudah. Ada yang keringatan, ada yang berkipas pakai tangan, macam-macam. Padahal cuman nggak ada kipas, hawa panas saja. Nah, penghuni neraka, naudzubillah min dzalik, mereka itu dikelilingi dengan api. Dikelilingi dengan api. Karena panasnya api neraka itu mereka meminta minum. Kan wajar orang panas itu minta minum. Wa in istaghatsu yughatsu bima'in kal muhli. Ketika mereka merasa haus, panas ini, minta minum. Ya Allah, minta minum ya Allah. Oh iya katanya Allah, tak kasih minum kau. Tak kasih minum kalian. Dikasih sama Allah. Yughatsu bima'in kal muhli. Ketika dikasih minum, nah minumannya ini air tapi bentuknya seperti apa? Encer, kayak timah yang dipanaskan itu nah. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika mereka minta minum, dikasih seperti timah yang dipanaskan, yang encer. Kayak besi itu kan dilarutkan, dipanaskan dengan suhu tinggi, meleleh apa? Mencair apa namanya itu. Seperti itulah. Dikasih mereka minum mereka. Nah, apa hasilnya ketika mereka meminum itu? Yashfil wujuh. Rontok mukanya mereka itu. Wajahnya mereka itu rontok. Saking panasnya. Jadi ya Allah, namanya panas kan ya Allah. Minta minum ya Allah, haus ya Allah. Dikasih minum sama Allah. Minum. Nah ketika minum, yang cairan panas tadi, wajah mereka ini rontok. Dikatakan bi'sa syarab. Sejelek-jeleknya minuman. Paling buruknya minuman yang pernah ada. Ya ini tadi, minuman itu. Bahkan ketika penghuni neraka itu meminta, ringankan, ya Allah ringankan siksaan kami ya Allah. Maka tidak diringankan, melainkan dilipat gandakan, di'fain, dijadikan lebih lagi. Jadi penghuni neraka itu nggak ada yang berani minta keringanan. Karena apa? Ketika mereka minta keringanan, maka akan dilipat gandakan, dilipatkan menjadi 2. Minta keringanan lagi, menjadikan 4 seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Tetapi dari seperti itu neraka, ada seseorang yang setiap hari Senin itu
mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun masih dalam neraka, tapi sudah luar biasa sekali. Karena tidak ada yang pernah mendapatkan seperti itu kecuali dia. Siapa? Abu Lahab. Namanya termaktub dalam Al-Quran. Seseorang yang dilaknat oleh Allah. Pamannya Nabi ini. Meskipun pamannya Nabi terlaknat. Bahkan ada satu surah khusus melaknat Abu Lahab dan istrinya. Tapi dia mendapatkan satu keistimewaan karena sebab senangnya dengan kelahiran baginda Muhammad SAW. Jadi dikatakan pernah ketika itu dalam maulid dia ulama itu, qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana. Jadi ketika Nabi itu mau dilahirkan, kejadian itu ketika Nabi ini mau melahirkan, Siti Aminah mengandung sudah waktu-waktunya, sudah detik-detiknya mau melahirkan. Kemudian Abu Lahab pulang ke rumahnya, berpesan kepada Thuwaibah, budaknya, wahai Thuwaibah, ini kamu tungguin cucu ponaanku ini, kalau seandainya lahir kabarin aku. Oh ya siap. Sudah selesai menjelang subuh, Rasulullah lahir. Thuwaibah datang ke rumahnya Abu Lahab, ngetok, tok tok tok, tuan, Abu Lahab, ponaanmu lahir sudah. Senang Abu Lahab ini. Senangnya Abu Lahab ini memerdekakan Thuwaibah. Jadi kalau ibaratnya itu memerdekakan budak itu mengeluarkan duit yang besar. Jadi zaman dulu itu nggak ada yang punya budak kecuali orang kaya. Bukan orang yang berduit tapi orang kaya. Artinya kayanya itu sudah luar biasa lah. Kalau orang cuma sekedar kaya nggak punya budak. Karena budak ini mahal. Ya, kalau itu di zaman sekarang mungkin punya mobil, sudah mobil yang mewah, bukan mobil biasa, bukan mobil Avanza sini enggak, mobil Innova atau mobil Fortune seperti itu. Hal yang mewah. Jadi bangga, senang, gembira dengan lahirnya ponaannya. Padahal nggak tahu ini seseorang yang bakal dia musuhin nanti nggak tahu. Nggak tahu ini yang bakal jadi nabi akhir zaman, nggak tahu Abu Lahab itu. Hanya sekedar ponakan. Senang dibebaskannya Thuwaibah. Nah, hal ini lam yansa khaliquna li farhatihi. Nah, Allah melihat itu, enggak bakal lupa Allah. Oh, ini pernah suka, pernah gembira, pernah senang dengan Nabi Muhammad. Enggak tahu ini bakal jadi nabi, enggak tahu ini bakal jadi nabi akhir zaman, enggak tahu bakal jadi rasul, enggak tahu bakal menjadi kekasihnya Allah, enggak tahu. Sekedar ponaan. Dibebaskan, senang, Allah enggak lupa sama itu. Lam yansa khaliquna li farhatihi. Wa bidzal haditsu atana annal azaba mukhaffafun fi kulli itsnaini. Nah, karena sebab senangnya Abu Lahab, maka setiap hari Senin malam Senin sampai selesai. Mau masuk waktu malam Selasa ya. Jadi mulai masuk maghrib malam Senin sampai ba'da asar. Ya, hari Senin. Itu Allah dalam riwayat, dalam dia ulama itu mukhaffafun, azabnya diringankan. Ada yang mengatakan enggak, bukan diringankan, tapi dia itu bisa minum air. Yang kalau tadi kan disebutkan ketika penghuni neraka mau minta minum, dikasih cairan yang panas. Tapi Abu Lahab enggak. Ketika malam Senin sampai hari Senin, dia itu bisa minum air yang keluar dari telunjuknya. Bahkan air ini air yang segar, air betulan segar airnya. Keluar dari ujung jarinya. Jadi setiap malam Senin bisa diminum. Sebab apa? Sebab senangnya karena lahirnya baginda Muhammad SAW. Nah, kalau kita, alhamdulillah, kita peringatan Maulid di mana-mana, mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, semuanya meluangkan waktu. Mudah-mudahan itu menjadi bukti kita, dalil kita untuk kita dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah dikatakan ada sekelompok pemuda dari Bani Najjar. Mereka itu tetanggaan sama Nabi. Jadi itu mereka itu dikatakan dalam riwayat mereka itu menabuh rebana. Pakai hadroh, enggak tahu bentuknya seperti apa, tapi rebana, hadroh. Nabuh. Nahnu jiwar min Bani Najjar, ya habadzar minjar. Jadi sangat beruntung kita bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Memuji Nabi. Nah, Nabi ketika itu mendengar. Nabi ngomong, kalian cinta sama aku? Iya Nabi, bagaimana mungkin kami tidak cinta sama engkau? Katanya,
tetangga pemuda-pemuda ini tadi. Lalu katanya Nabi, Allahu ya'lam. Ada riwayat mengatakan Allahu yashhad. Allah mengetahui atau Allah menjadi saksi bahwasanya aku mencintai kalian. Nah, mudah-mudahan dengan sebab berkumpulnya kita seperti ini menjadi sebab Nabi cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau cerita tentang Nabi ini, sebulanan bulan Maulid tidak cukup, ya jadwalnya di mana-mana. Sampai Habib kemarin ngomong ke saya, minta jadwal ceramah di mana? 125. Tapi saya tidak mau. Saya tidak pantas cerita tentang Nabi sebenarnya saya ini. Saya ini bukan orang yang cinta sama Nabi. Masih mencoba untuk cinta. Belum seperti itu. Ini ada Guru Hadi, ada Habib Hamzah, ada Habib yang lainnya. Jadi kalau mencerita tentang Nabi ini tidak ada habisnya. Bahkan dikatakan mensifati Nabi itu lautan jadi tinta, akar pohon atau pohon-pohon itu diraut dijadikan pena, ditulis untuk mensifati Nabi, sifatnya Nabi Muhammad, maka pohon sudah habis di dunia ini, tinta ini sudah, laut sudah kering dijadikan tinta. Sifat Nabi itu belum semuanya tertuliskan. Belum semuanya tertuliskan. Itu Nabi ini, kalau sudah Nabi tidak perlu ragu lagi sudah kita. Yang jangan kita ikut-ikutan orang yang maulid yang tidak usah diikuti sudah, tidak usah didengar. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu bin siapa? Bin Abdullah. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian bin Hashim. Antum Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan bin Hashim. Nah, kayak Habib Hamzah ini. Jadi kakeknya Nabi itu Hashim. Ya, kakek Nabi Hashim. Dikatakan kakeknya Nabi ini pedagang kemana-mana, kayak dari sini misalnya ke Bontang bawa dagangan, ke Sangkulirang, seperti itu. Dikatakan Hashim ini kakeknya Nabi. Suatu ketika kakeknya Nabi ini bersama rombongannya dengan seseorang pemimpin, mungkin menteri atau bupati atau gubernur gitu, jalan ke satu daerah di negara Persia. Masuk ke gerbang Persia. Ketika masuk ke gerbang Persia, Raja Persia ini ngelihat dari jauh, langsung datang buru-buru menyambut. Jadi dari begitu banyak rombongan ini, yang paling depan kayak pemimpinnya lah, ibarat gubernurnya, mungkin bupatinya, seperti itu. Datang Raja Persia ini sampai di rombongan ini. Nah, pemimpinnya tadi dilewatin. Padahal mau salaman atau mau apa, mau nyambut, enggak, dilewatin. Terus, jadi pemimpin rombongan ini kaget. Heran, kok dilewati sama raja gue ini. Dilewati terus jalan ke belakang sampai ke depannya Hashim. Sampai ke depannya kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tanpa bertemu sudah, ya, langsung ketemu. Si raja ini tidak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa, langsung ngomong, maukah engkau nikah sama putriku? Tambah kaget lagi orang-orang ini lihat. Yang pemimpin rombongan ini ngelewati sampai ketemu Hashim. Nah, ketemu Hashim, kakeknya Nabi, langsung ngomong kayak gitu. Maukah engkau menikah dengan putriku? Seperti itu. Tambah kaget orang. Tapi singkat cerita, ditolak sama Hashim ini. Sama kakeknya Nabi. Ditolak sama Sayyidina Hashim. Jadi pergilah saudara rombongan. Ditanya sama pengawal-pengawalnya atau Perdana Menterinya. Raja, tidak salah ke kamu? Kok tiba-tiba langsung kayak gitu? Jadi Raja Persia ini orang yang ahli dengan kitab. Mereka itu bangsa Nasrani ya, atau bangsa Yahudi itu. Dikatakan mereka itu lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal anak mereka sendiri. Karena dalam kitab-kitab itu, dalam kitab Yahudi, dalam kitab Nasrani, itu jelas, sifatnya Nabi itu jelas. Nabi ini seperti ini, seperti ini. Bahkan dikatakan mereka itu mengenal Nabi lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Nabi Isa itu, selain diutus sebagai Nabi, misi utamanya Nabi Isa itu diutus ke dunia ini untuk apa? Wa mubasyiron binabiyyin, apa? Dalam itu
Dalam Quran apa tuh, Guru? Pokoknya Nabi Isa ini diutus sebagai pembawa kabar gembira bahwasanya akan datang nanti Nabi akhir zaman. Namanya ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu bukan sekedar. Selain diutus sebagai Nabi, Nabi Isa ini juga diutus sebagai pembawa kabar gembira. Bahwasanya nanti ini loh, nanti akan datang Nabi akhir zaman. Nah, Nabi Isa ini yang diutus. Disuruh menjelaskan nanti ada Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Seperti ini sifatnya, perilakunya, adabnya, fisiknya seperti ini. Nah, Nabi Isa itu yang diperintahkan untuk menyebarkan kepada seluruh manusia. Saking istimewanya Nabi Muhammad. Kakeknya aja yang tadi. Kenapa ditanya tadi? Kenapa mau sama tiba-tiba ngomong mau menikahkan Sayyidina Hashim sama putrinya? Katanya si Raja Persia tadi. Aku melihat di kitab-kitabku, aku membaca dari sulbinya dari orang ini nanti akan turun Nabi akhir zaman. Aku telah membaca di kitab-kitabku. Nah, aku tahu sifat-sifatnya. Jadi bahkan di kitab mereka itu sifat kakeknya loh disifatkan. Apalagi sifat Nabi Muhammad. Turunan ketiga. Ya. Ibaratnya kan kakek, bapak, anak. Kakeknya saja sudah disifatkan. Jadi aku tahu ini nanti dari orang ini akan turun Nabi akhir zaman. Nah, aku mau Nabi nanti itu turun daripada garis keturunan kami katanya. Tapi memang Allah itu berkehendak lain. Jadi nggak mau ditolak sama Hashim seperti itu. Jadi kalau kita mau cerita tentang Nabi ini, nggak ada habisnya. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan bukti, sebab kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kami berkumpul seperti ini, Engkau menjadikan Nabi Muhammad SAW cinta dengan kami. Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan di neraka karena sebab sekali saja bahagia dengan Nabi. Bagaimana dengan kita yang setiap tahun, setiap hari, setiap malam selalu merindukan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Mudah-mudahan tidak dimatikan kita semua ini kecuali dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila banyak terjadi kekurangan, merasa mungkin lebih pintar, lebih alim. Mohon maaf sekali. Itu saja dari ulun. Wa hadza minni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.